Salam sejahtera untuk seluruh jemaat HKBP Sidoarjo, sektor 1 hingga sektor 5. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu malam ini 13 Mei 2020. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah keluarga ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 18 ayat pertama hingga ayat ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan juga anak-anak kami sekolah minggu, perumpamaan ini seringkali dipahami oleh pembaca, apalagi jika dibaca secara sekilas. Orang mengira bahwa Yesus menyuruh kita berdoa sambil setengah memaksa, supaya akhirnya Tuhan terpaksa mengabulkan doa kita. Namun, supaya kita lebih memahami duduk perkaranya, baiklah kita mulai dengan pengertian dasar tentang perumpamaan. Memang banyak perumpamaan berfungsi untuk menyamakan atau membandingkan. Misalnya, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih. Kerajaan Allah seumpama biji sesawi, seumpama ragi, dan lain-lain. Namun sebaliknya, ada juga perumpamaan yang berfungsi untuk mempertentangkan atau mengkontraskan. Salah satunya adalah nas firman hari ini. Kita bisa baca di ayat 7 dikatakan, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Perumpamaan ini bukan hendak menyamakan Allah dengan hakim yang mengabulkan secara terpaksa, melainkan justru untuk mengingkari sikap dari hakim tadi. Sikap Allah kontras dengan sikap hakim itu. Perhatikan bahwa hakim itu mengulur-ulur waktu untuk menolong si janda itu, sementara Allah tidak ada mengulur-ulur waktu. Bahkan dia bersegera menolong orang-orang yang berseru kepadanya. Harap diperhatikan juga Bapak Ibu Saudara-saudara, subjek dari perumpamaan ini bukanlah si janda yang berdoa, melainkan Allah yang bermurah hati. Allah yang menjadi subjek dari doa. Kita perhatikan, hakim itu mengabulkan permintaan secara setengah terpaksa, dengan berat hati, setelah ada desakan dan rengekan dari si janda tersebut. Allah bukan begitu. Allah tidak perlu didesak-desak, apalagi kita merengek untuk meminta sesuatu. Allah mengabulkan doa bukan karena desakan atau rengekan, melainkan karena kemurahan hati. Kemurahan hati Tuhan tidak setengah terpaksa. Oleh sebab itu, doa kita jangan setengah memaksa. Saudara-saudaraku, melalui perumpamaan ini Yesus hendak mengajak kita
untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dengan tidak jemu-jemu, lebih tepat diartikan jangan sampai niat berdoanya itu kendor atau setengah-setengah hati atau malas-malasan. Tidak jemu-jemu artinya manotong jala unang leba, intensitas yang rutin dan sungguh-sungguh. Dengan tidak jemu-jemu tidak sama dengan memaksa, mendesak atau merengek kepada Tuhan. Lagi pula, apakah hak kita untuk memaksa Tuhan? Apakah hak kita untuk mengatur Tuhan, menjawab setiap doa permohonan kita? Kita tidak punya hak untuk melakukan itu. Namun, jangan karena doa kita tidak langsung terjawab, lalu kita merengek dan mendesak-desak Allah. Persoalannya memang, khususnya ketika situasi sangat sulit, kita sering menjadikan doa itu seperti remote televisi. Remote berfungsi untuk memilih siaran sesuai dengan selera kita. Kalau sampai doa berubah seperti remote tadi, berarti kita ingin mengatur dan mengendalikan Tuhan sesuai keinginan kita. Sebaliknya, sebenarnya doa adalah sarana atau momentum bagi kita untuk diatur oleh Tuhan, agar kehendaknya yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita yang terjadi. Dan ketika kita mau diatur oleh Tuhan, itu tandanya kita sungguh-sungguh mau berserah pada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, di masa sekarang ini banyak sekali orang yang meminta kepada Tuhan supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu. Dan itu lumrah. Bahkan dalam rasa frustasi, mungkin sebagian orang ada yang agak memaksa Tuhan untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Namun kita lihat bahwa kenyataannya penyebaran wabah saat ini menunjukkan tanda-tanda yang belum membaik. Agaknya cara berdoa kita yang perlu diubah. Bukan berarti kita tidak percaya atas mujizat dan kuasa Tuhan. Maksud saya, lebih baik kita memohon kekuatan, memohon hikmat, memohon pengharapan, sukacita, supaya kita dimampukan melalui masa-masa sulit ini. Ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudara, doa itu bukan untuk mengubah Tuhan, melainkan untuk mengubah si pendoa, mengubah cara pandang kita, mengubah mindset kita atas Tuhan. Pusat dari doa bukanlah si pendoa dan segala kepentingannya, melainkan kehadiran Tuhan Allah sendiri yang dirindukan dan akan selalu memperbarui hidup iman si pendoa. Dia akan mengubah pandangan hidup iman Anda, iman saya, dan iman kita. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan tahu yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Dengan ayat ini Tuhan tetap ingin kita memiliki kerinduan dan daya juang untuk memohon kepadanya, namun bukan dengan rengekan, bukan dengan desakan, bukan dengan setengah memaksa, melainkan dengan iman percaya agar kehendak Allah yang terjadi atas perjalanan hidup kita. Jangan sampai kita dalam doa-doa kita memposisikan diri di atas Tuhan sehingga seolah-olah Tuhan itu wajib memenuhi permintaan kita. Jawaban doa adalah anugerah dan kemurahan hatian Tuhan. Dan kita harus mengatakan bahwa kita tidak layak sebenarnya menerima itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah tetap berdoa dan tidak jemu-jemu, walaupun keadaan sering tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi dengan tidak jemu-jemu, dengan sungguh-sungguh dan dengan iman, pada waktunya, pada waktu Allah, Dia akan bersegera menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang selalu mengasihi hidup kami. Terima kasih bahwa Tuhan masih memberikan kami waktu yang luar biasa bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk bersekutu bersama
memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam doa yang kami dengarkan dari firman Tuhan, kami diajarkan untuk tidak jemu-jemu. Kami diajarkan untuk bersungguh-sungguh, walaupun jawaban doa kami tidak selalu sesuai dengan keinginan kami. Tapi kami yakin dan percaya, sebelum kami meminta, Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kami. Dan ajar juga kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Doa bukanlah untuk mengatur Tuhan. Doa bukanlah untuk meminta Tuhan menjawab setiap doa kami. Tapi doa adalah untuk mengubah diri kami. Doa adalah sarana untuk kami diatur oleh Tuhan agar sesuai dengan rancangan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan supaya tidak setengah hati dalam berdoa kepadamu, tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya bahwa pada waktunya, waktu yang terbaik dari Tuhan, Engkau akan segera menolong kami dalam segala kesulitan, dalam segala pergumulan kami, dalam segala derayan air mata kami, dalam segala ketakutan dan kecemasan kami, sebab Engkau adalah Allah yang murah hati. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, kini sampai selama-lamanya, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.